Halo teman-teman, saya Ivan dari BDS Pro Audio. Kali ini kita akan membahas dua buah audio interface dari brand bernama DigiGrid, yaitu DigiGrid D dan DigiGrid IOX. Dua-duanya sudah ada di sebelah saya di sini, jadi kita langsung aja lihat lebih dekat keduanya ya. Sedikit mengenai brand DigiGrid ini, jadi nama DigiGrid ini berasal dari dua brand ternama, yaitu Digico dan Waves Audio. Seperti yang kita tahu, Waves Audio bergerak di bidang plugins, dan kalau Digico bergerak di bidang digital console buat live sound yang tidak diragukan lagi kualitas audionya. Nama DigiGrid sendiri diambil dari Digico dan SoundGrid dari Waves, dan jadilah DigiGrid. Setiap produk DigiGrid menggunakan input, output, dan ADDA converter yang didesain oleh Digico, sementara untuk jaringan komunikasi antar device, DigiGrid menggunakan protokol SoundGrid yang didesain oleh Waves Audio. Itulah kenapa nama dari brand ini adalah DigiGrid. Itu tadi sedikit tentang DigiGrid. Sekarang kita lanjut ke dua interface di sebelah saya ini. Sebetulnya ada beberapa lagi produk dari DigiGrid, tapi kali ini kita bahas yang dua ini dulu. Ya, inilah DigiGrid D, yaitu audio interface dengan 4 input dan 6 output. DigiGrid D ini adalah termasuk desktop series dari DigiGrid. Jadi ini emang didesain untuk skala desktop atau home recording. Seperti yang tadi saya bahas, input dan outputnya ini didesain oleh Digico, jadi secara kualitas audio dia sudah sangat tinggi teman-teman. Terus secara bentuk dia cukup simple, kotak aja kayak gini. Gak menggunakan curves apapun dan ini bener-bener kotak aja. Cuman menurut saya ini jadi ciri khasnya desktop series mereka yang juga membuat desktop series ini disebut DigiGrid Cubes karena bentuknya yang kotak ini. Terus dari warna yang dipakai juga, ini menggunakan warna ungu teman-teman. Unik juga menurut saya karena kita udah pernah lihat yang hitam, terus silver, bahkan yang merah juga udah pernah kita lihat teman-teman. Nah, dia menggunakan warna ungu nih, jadi beda sendiri gitu. Oke, lanjut kita bahas di bagian atasnya DigiGrid D ini teman-teman. Nah, di bagian kiri ini ada channel 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, di channel pertama ini untuk mic, sama juga di channel yang kedua ini juga buat mic. Dan kalau kita lihat di stripnya ini, yang di atas ini knob gain teman-teman untuk ngatur volume gain dari input yang masuk. Terus di bawahnya ini ada tombol phantom power. Jadi kalau misalkan kita punya kondenser, kita bisa nyalain phantom powernya dari tombol ini. Terus di sini ada pilihan untuk high pass filter teman-teman. Jadi kalau misalkan kita untuk take vokal ini cocok banget untuk diaktifin. Jadi ini akan langsung high pass dari awal kita recording. Kayak gitu. Nah, terus di sini face reverse button. Jadi kalau misalkan situasinya adalah teman-teman lagi recording menggunakan multiple microphone atau dalam case ini pakai 2 mikrofon. Seandainya mic-nya facing, itu tinggal kita tekan salah satu di antara 2 channel ini, face reverse-nya yang mana yang mau dibalik. Nah, bisa 1 atau bisa 2. Jadi recordingnya itu in phase teman-teman. Nah, terus yang paling bawah ini adalah tombol mix, jadi kita bisa langsung direct monitoring input yang masuk ke DigiGrid D ini. Kayak gitu. Nah, untuk yang di 3/4-nya sendiri ini cenderung lebih simple teman-teman. Ya, jadi sama, tapi dia satu strip. Ini gain 3 sama 4-nya, yang di atas ini 3, yang di bawah ini 4. Terus di bawahnya ini ada tombol instrumen. Jadi misalkan gini, instrumen ini kalau misalkan teman-teman mau recording keyboard, nah, jadi output keyboard langsung masuk ke channel 3/4. Nah, itu tekannya instrumen ini. Tapi kalau misalkan teman-teman recording seperti gitar atau bass, itu instrumennya nggak usah ditekan. Nah, jadi itulah fungsi si tombol instrumen ini. Jadi dia mengubah level input yang masuk, jadi standarnya yang mana gitu teman-teman. Sama di 3/4 ada tombol mixnya juga untuk direct monitoring langsung ke headphone. Seperti itu. Nah, terus kita beralih ke bagian kiri, ini adalah output section. Jadi di atas ini adalah headphone output. Jadi kita atur knobnya, ini untuk headphone outputnya, volumenya.
Terus kalau yang di bawah ini buat speaker. Jadi yang atas ini headphone, yang di bawah ini speaker. Terus untuk speaker dia ada tombol mute-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau matiin dulu speakernya, sementara untuk nge-mute aja, itu tekan yang ini. Atau misalkan kalau teman-teman mau cabut colok mic-nya, teman-teman juga bisa tinggal simple tekan mute-nya ini tanpa harus matiin speakernya dengan muterin si knob speakernya ke posisi 0. Nah, terus di sini juga dilengkapin sama mono. Jadi mono switch to mono button ini dia mempengaruhi dua knob ini. Jadi antara speaker sama headphone itu nanti kalau kita tekan tombolnya ini, tekan mono, dia nanti akan switch dari stereo ke mono, monitoringnya gitu teman-teman. Dan ini sama dim, ini untuk langsung ngecilin tanpa harus muter knobnya untuk ngecilinnya. Jadi dia langsung instantly ngecilin speakernya dengan tekan dim ini. Kayak gitu. Ya, itu di bagian atasnya si Digigrid D ini. Terus kalau di bagian depan ini cukup simple, teman-teman bisa lihat dia cuman ada headphone input jack di sini untuk masukin headphone-nya. Dan kita beralih ke bagian belakangnya. Di bagian kiri ini input untuk mic, jadi channel 1 2 di sini. Terus berikutnya itu adalah untuk yang instrumen input atau line input 3 sama 4. 3 sama 4 atas bawah gini teman-teman. Jadi channel 1 2 itu khusus untuk mic, 3 sama 4 itu untuk line level. Sini. Terus berikutnya di sini ada Ethernet port untuk masukin si Digigrid D ini ke jaringan sistem SoundGrid Network teman-teman. Menggunakan kabel Ethernet minimal itu standarnya Cat 5e. Terus di sebelahnya lagi nih untuk power input. Jadi nanti di setiap paketnya si Digigrid ini teman-teman akan dapat power adapter. Berikut juga sama Ethernet kabelnya, jadi bisa langsung colok ke komputer. Dan yang di paling kanan ini tuh untuk monitor speaker. Terus di yang sebelah kiri ini line output. Jadi bedanya adalah kalau misalkan yang ini itu dipengaruhi sama knob speaker yang tadi kita lihat di bagian atasnya. Kalau misalkan di sebelah kiri ini 34 ini dia itu direct out. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen pakai headphone amplifier itu bisa ngambil dari sini. Kayak gitu teman. Ya tadi sempat saya singgung yang Ethernet ini. Untuk komunikasinya ke komputer, Digigrid D ini menggunakan jaringan SoundGrid Network yang dimana dengan ini menjadikan Digigrid D itu sangat mudah untuk di-expand input-outputnya. Mengenai expand ini kita bahas gimana konsepnya dan caranya gimana setelah kita bahas yang satunya lagi, yaitu yang IOX ini. Ya, kita lihat yang IOX ini teman-teman. Jadi IOX ini memiliki 12 input dan 14 output. Dan IOX ini berada di native series yang sudah masuk di skala besar teman-teman. Terus secara desain ini full hitam dengan LED meter di bagian depan ini. Jadi kalau kita taruh di rak kita bisa memantau status device-nya atau input metering di hardware-nya. LED-nya ini cukup kontras sama surface yang warna hitam ini. Jadi juga gampang buat kita untuk ngelihatnya si meteringnya ini. Terus di IOX ini dilengkapin sama 4 headphone output. Jadi di sini ada 4 headphone jack sama 4 knob outputnya untuk ngatur volumenya teman-teman. Nah terus di tengah ini ada logo Digigrid namanya. Terus di depan ini adalah tombol powernya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol power, nah kita akan tahu ketika dia nyala, dia itu akan ada lampu status di sini. Jadi kalau misalkan nanti dia belum terkonek sama sekali ke jaringan SoundGrid, dia akan menyala merah kelap-kelip. Nanti kalau misalkan statusnya dia udah terkonek dengan baik, dia akan nyala biru solid teman-teman. Ya itu aja sih di bagian depannya si IOX, jadi kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke teman-teman, ini adalah bagian belakang dari IOX. Jadi di bagian sebelah kanannya ini adalah konektor XLR combo. Jadi kita bisa masukin mic atau line input dari sini. Combo konektor.
Konektornya menggunakan Amphenol, jadi udah high quality, sama kayak si DigiGrid D juga, dia juga menggunakan Amphenol. Jadi nggak usah khawatir lagi soal kualitas, ini pasti bagus. Ya, di sini ada 12, seperti yang saya bilang tadi ada 12 input untuk IOX. Terus di bagian sini ini adalah line output teman-teman. Ini untuk kita keluarin direct out menggunakan TRS. Lalu lanjut di bagian sini ini ada word clock. Jadi ada word clock in, word clock out untuk kita nge-send clock dari eksternal hardware teman-teman. Jadi supaya dia bisa sync clocknya sama si external hardware itu. Dan di bawahnya persis itu adalah sama ini Ethernet port untuk masuk ke SoundGrid network. Nah, dua interface ini seperti yang saya bilang sebelumnya sangat mudah untuk di-expand dengan jaringan SoundGrid network. Jadi dua interface ini bisa kita gunakan bersamaan di komputer kita. Yang desktop series ini bisa dibarengin sama yang native series ini. Jadi dari yang awalnya skala desktop bisa dibuat jadi skala besar lewat SoundGrid network ini. Itu juga berarti sistem DigiGrid ini juga bisa berkembang bersamaan dengan kebutuhan input dan output yang kita butuhkan. Seandainya di awal teman-teman hanya ada dua ini, jika di kedepannya teman-teman butuh lebih banyak I/O, teman-teman cukup tambahin satu DigiGrid lagi yang I/O-nya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhin. Dan tinggal sambungin aja kabel Ethernet ke jaringannya. Jadi cukup simple. Dan nggak cuma antar DigiGrid aja. Teman-teman bisa gabungin juga dengan device apapun yang SoundGrid Network compatible. Bahkan teman-teman bisa gabungin dengan wave server, jadi teman-teman bisa recording audio sambil pakai plugin Waves yang DSP powered. Dan tentunya low latency. Recordingnya itu juga bisa post-processing dari plugin Waves-nya itu, jadi SoundGrid Network ini cukup powerful, apalagi ketika diimplementasikan di DigiGrid. Bahkan ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, karena dia low latency, teman-teman bisa gabungin DigiGrid, terutama yang native version, itu dengan LV1. Yang berarti DigiGrid ini teman-teman bisa bawa ke live sound environment, jadi dia bisa dipakai untuk live sound. Jadi DigiGrid ini cukup powerful ketika dia masuk ke dalam SoundGrid Network teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara connect dua DigiGrid ini dengan komputer. Kita langsung aja ya. Oke teman-teman, ini kita udah di bagian belakangnya DigiGrid D sama DigiGrid IOX. Teman-teman bisa lihat kan, yang DigiGrid D itu yang atas, IOX yang bawah. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk connect-nya itu kita ambil kabel Ethernet yang pendek, itu kita colok di D. Terus yang satunya lagi, ujung satunya lagi kita colok di IOX. Nah, terus teman-teman ambil yang panjang. Teman-teman connect kabel Ethernet ini ke komputer teman-teman. Terus teman-teman masukin ke yang IOX. Port satunya lagi. Ya, cukup simpel seperti itu aja. Nah, setelah kita connect begini, kita harus assign device-nya di dalam komputer. Jadi, kita langsung aja ke komputer, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah tadi kita koneksiin DigiGrid interface-nya, berikutnya langkahnya adalah kita setup di dalam komputer. Nah, di komputer kita pakai aplikasi namanya SoundGrid Studio. Kita buka dulu. Oke, setelah kebuka seperti ini, kita ke tab setup. Terus berikutnya caranya tinggal kita tekan auto config. Jadi nanti dia langsung otomatis konfigurasi audio interface kita. Kita juga bisa lakukan manual, cuman kali ini kita coba dulu dengan auto config ya. Kita klik start, terus ada window keluar kayak gini, klik configure, klik next. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, terus habis itu dia minta update firmware untuk interface baru, atau misalkan ada update dari Waves-nya. Jadi kita ketika ditanya kayak gini, kita harus klik next, karena kalau misalkan nggak di-update, dia nggak bisa jalan. Kita tunggu proses update-nya.
Oke, jadi setelah keluar window kayak gini, kita diminta untuk restart device-nya, terus klik continue. Jadi kita restart dulu device-nya. Oke teman-teman, setelah kita reset audio interface-nya, berikutnya akan muncul kayak gini teman-teman. Nah ini kita diminta monitor output-nya kita mau pakai yang mana. Nah saya mau ngeluarin dari DigiGrid D, jadi saya pilih ini analog line 1, analog line 2 dari DigiGrid D. Oke, terus continue. Dan ini sudah siap untuk digunakan teman-teman. Terus kalau kita lihat di patch-nya juga, kita bisa lihat sama SoundGrid Studio patching-nya udah dikonfigure ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, ini dari komputer dan ini ke mananya gitu teman-teman. Jadi dari from to. Ya, kalau bisa kita lihat di sini outputnya ini juga udah di patch semua. Jadi yang dari core 3 ini masuk ke IOX sampai core 9. Terus habis itu dilanjut sama headphone-nya IOX. Nah, sampai seterusnya sini. Sama juga kayak ini. Nah, ini yang main outputnya 1-2 itu masuk ke speaker outputnya line 1-2. Terus 3-4-nya itu ngambilnya di 17-18. Oke. Sama inputnya juga. Kalau bisa lihat di sini dari AOX terus sampai channel 4-nya si D. Jadi 1 sampai 16. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, keuntungannya dengan sistem SoundGrid Network ini yang dikombinasikan dengan DigiGrid, kalau misalkan kita butuh lebih banyak channel di kemudian hari, kita tinggal tambahin device di salah satu kotak-kotak ini. Jadi misalkan IOX kan ada 12 input, D ini kan ada 4 input, jadi total ini ada 16 input teman-teman. Kalau misalkan kita butuh lebih banyak input, kita bisa tambahin IOX di sini. Tinggal klik ke bawah ini, terus nanti tambahin ketika IOX yang baru itu ke detect. Dan nanti kita tinggal tambahin patch-nya di sini. Nah, tambahin dan kita akan dapat lebih banyak input sama output tentunya. Jadi expandable-nya tuh cukup fleksibel teman-teman kalau pakai DigiGrid, dan itu ngemudahin kita. Dan cukup tinggal kalau udah ada yang baru tambah lagi dan tambah lagi. Kayak gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, satu lagi kan tadi sudah bisa kita lihat bareng-bareng bagaimana cara koneksiin masing-masing audio interface dari DigiGrid. Itu menggunakan kabel Ethernet. Nah, untuk spesifikasinya, kabel Ethernet-nya itu menggunakan minimal itu Cat 5e ya teman-teman. Untuk spek kabel Ethernet-nya. Dan maksimal panjangnya itu adalah 75 meter. Nah, speknya itu kalau tadi teman-teman pengen punya kabel Ethernet sendiri, misalkan kebutuhannya itu cukup panjang, nah kalau mau bikin itu tadi speknya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kalau misalkan emang pengen langsung plug and play, di setiap pembelian DigiGrid teman-teman akan dapat kabel Ethernet bawaan dari DigiGrid. Jadi cukup colok dan tinggal pakai. Dan terakhir teman-teman, di waktu kita lihat bareng-bareng kan untuk DigiGrid IOX itu kan nggak ada knob preamp-nya. Jadi terus gimana kalau misalkan kita mau atur signal masuk ke DAW? Nah, jadi kalau untuk IOX itu dia gerakin preamp itu di dalam software ini teman-teman. Jadi caranya adalah di sini ada gambar gear, teman-teman klik settings. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Dan ini adalah gain knob-nya. Jadi untuk muternya itu caranya digital. Ya, kayak gini teman-teman. Sekarang mau ke channel 2. Klik dulu channel yang mana. Dan kita tinggal gerakin. Dan terus nyalain phantom power-nya ada di sini. Nah, jadi yang ada knob-nya itu cuman untuk volume headphone-nya doang, teman-teman. Kalau misalkan kita mau atur volume gain, kita tinggal masuk ke SoundGrid Studio dan buka window ini dengan cara yang tadi. Kayak gitu. Oke teman-teman, itulah tadi mengenai DigiGrid D dan DigiGrid IO X. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.